Part 4. Rahasia di balik lukisan. Hari itu langit sedikit mendung. Aluna yang berniat membersihkan rumah bagian belakang. Ia memulainya dengan sedikit raut muram seperti sedang ingin bersaing dengan cuaca hari itu. Ia mulai dengan mengeluarkan semua barang-barang tak terpakai yang tertumpuk di sana. Satu persatu ia pilah mana yang masih bisa digunakan dan mana yang rencananya akan ia buang atau masih bisa disumbangkan. Udara yang lembab dan berdebu membuat Aluna harus memakai penutup hidung agar semua hal kotor itu tidak masuk ke dalam tubuhnya. Tumpukan tas-tas kulit yang sudah mulai rusak termakan usia. Koper dan jam-jam tua klasik satu persatu ia singkirkan. Namun ada beberapa tumpukan lukisan yang menarik perhatiannya. Semuanya terbungkus kain putih yang mungkin dilakukan untuk menjaga agar lukisan yang disimpan tak rusak oleh apapun di sekitarnya. Aluna tertarik untuk membuka satu persatu lukisan berbalut kain putih itu. Berharap ada lukisan yang masih bisa ia selamatkan dan bisa ia gunakan untuk menghias rumah tinggalnya agar tampak kelihatan lebih hidup. Ada satu lukisan yang paling menarik perhatiannya. Sebuah lukisan tentang seorang wanita yang duduk di sebuah taman dengan seulas senyum lembut dan mata hangat yang menghiasinya. Rambutnya terurai di tiup angin sore yang tampak sangat indah. Ada rindu saat Aluna menatapnya. Ia melihat sosok yang hampir mirip dengan ibunya dalam lukisan itu. Meski Aluna tahu itu bukan lukisan tentang ibunya, Aluna lebih memilih menyimpannya. Mungkin saja akan cocok ia pajang di salah satu bagian rumah ini. Namun ia terpaku sebentar, matanya menatap bagian bawah lukisan itu. Ada tanda yang menandakan siapa yang melukis semua lukisan-lukisan itu. Wiranata, nama itu adalah seseorang dari garis keturunan Arga. Seorang Wiranata yang melukisnya meski tak jelas siapanya. Aluna mulai membersihkan lukisan yang membuatnya tertarik itu. Bingkainya ia pastikan rapat agar tidak merusak lukisan yang ia anggap indah itu. Kemudian ia membawanya masuk untuk ia tunjukkan pada Arga. Mungkin saja ia mengenali siapa yang melukis dan siapa yang ada di dalam lukisan itu. Arga yang sedang membersihkan alat pembuat kopinya tampak terkejut melihat Aluna yang tampak sedikit kesulitan membawa sebuah lukisan dari luar. Namun saat Aluna dengan wajah cerianya menunjukkannya pada Arga, ekspresi wajah laki-laki itu langsung berubah. Wajah tenangnya tadi berganti dengan sebuah ekspresi keterkejutan yang sulit untuk dimaknai. Ada raut rindu dan sedih bersamaan dari sorot matanya. "Dapat dari mana?" tanyanya dengan suara pelan, namun masih terdengar oleh Aluna. Dan saat itu pula Aluna sadar bahwa tindakannya itu telah membangkitkan sesuatu dalam di Arga yang membuat Aluna Jati merasa bersalah. Karena dengan tak sengaja ia telah menggali masa lalu Arga yang mungkin sebenarnya tak ingin keluarga ini ungkapkan. Aluna Jati merasa terlalu lancang dengan mengusik sesuatu yang telah lama keluarga ini simpan di belakang, tanpa siapapun pernah membukanya untuk waktu yang lama. "Maaf, aku menemukannya terselip di antara barang-barang tua di belakang. Aku pikir ini terlalu indah untuk dibuang, apalagi seseorang dari keluargamu yang melukisnya," terang Aluna sambil ia menunjukkan tanda tangan sang pelukis pada Arga. Arga mencoba menyentuh bingkai tua lukisan itu. Tangannya sedikit gemetar meski coba Arga sembunyikan. Namun tetap saja tertangkap oleh mata Aluna yang memang ada di situ. Dan memperhatikan reaksi Arga dengan seksama. Bagaimana bisa lukisan tentangnya masih ada? Sebuah pertanyaan retoris keluar dari mulut Arga. Kini ujung tangannya mulai meraba bagian dalam lukisan dengan penuh perasaan. Arga mengusap lembut wajah wanita yang ada dalam lukisan itu. Sikap melankolis Arga membuat Aluna Jiti semakin merasa bersalah. Sebab rupanya ia telah mengusik sesuatu yang harusnya tak ia sentuh. "Maaf, aku tidak tahu kalau ini adalah lukisan terlarang," sesal Aluna serius dengan permintaan maafnya. Arga menarik dirinya kembali dalam kesadaran. Ia menatap Aluna yang tampak sangat menyesal. Arga tak menyalahkan Aluna yang membawa lukisan itu, hingga membuat Arga terlena dalam kenangan masa lalunya. Wanita dalam lukisan itu adalah ibuku. Arga memulai ceritanya. Ia mengambil tempat duduk yang membuatnya nyaman untuk memulai membuka kisahnya pada Aluna, yang terlihat juga telah bersiap mendengarkan sesuatu yang mungkin bisa membuatnya semakin mengenal Arga. Suasana menjadi hening saat keduanya sebenarnya telah bersiap. Yang satu siap dengan kisahnya dan yang satu siap mendengar kisah itu diceritakan.
Namun Arga masih membisu. Sebenarnya Arga ingin membagi kisahnya, hanya saja ia tidak tahu harus memulai dari mana. Ia menatap Aluna yang balik menatapnya. Arga yakin Aluna adalah salah satu orang yang tepat untuk membagi kisah hidupnya yang jarang sekali ia bicarakan. Kisahnya sudah lama, ada banyak hal yang mungkin terlupa atau mulai menghilang dari ingatanku. Kadang aku benar-benar ingin melupakan semuanya tapi sulit sekali untuk hilang dari pikiranku. Tapi ada hal yang tak rela ku lepas meski hanya dalam memoriku, tapi waktu membuatnya terasa semakin memudar. Aku bukan orang yang pandai bicara Lan. Mungkin ceritaku akan membosankan atau bahkan tidak menarik. Jadi nggak apa-apa kalau kamu tidak ingin mendengarnya, tawar Arga sebelum melanjutkan kisahnya. Aluna tersenyum hangat menandakan ia tertarik dengan kisah Arga. Bahkan ia tidak keberatan dengan cara Arga bercerita. Ini adalah kesempatan Aluna untuk mengetahui sedikit misteri yang tampak menyelimuti hidup Arga. Tapi tak pernah bisa Aluna tanyakan secara langsung. Dia pergi dari rumah ketika aku berumur 15 tahun, meninggalkan aku yang sudah tak berbapak, dan menjadikan aku yang sudah yatim ini menjadi bagai seorang anak yatim piatu. Saat itu, aku berada dalam usia yang sudah tidak kecil lagi tapi juga belum cukup untuk dibilang dewasa. Aku tidak pernah tahu alasan dia pergi, jadi satu-satunya orang yang tertinggal adalah kakekku. Orang yang aku persalahkan atas kepergian ibuku. Aku butuh menyalahkan seseorang atas keadaanku yang kacau dan berantakan. Dan itu adalah kesalahanku yang membuat aku jadi semakin jauh pada satu-satunya orang yang tertinggal dalam hidupku. Membuat aku murni menjadi tidak punya siapa-siapa lagi. Cerita Arga berhenti di situ. Mata dan pikirannya menerawang jauh ke masa lalunya. Membayangkan wajah kakeknya yang terlihat keras dan tegas, tetapi Arga tahu bahwa sebenarnya laki-laki tua itu sangat penyayang. Orang yang harusnya aku benci adalah ibuku. Apapun alasan kepergiannya adalah sebuah tindakan pengecut. Tapi nyatanya aku menolak melakukan itu, lanjut Arga, lalu kembali hening. Suara tetesan hujan di luar membuat suasana semakin syahdu. Ibumu cantik, kata Aluna memecah keheningan. Sambil menatap wajah ayu ibu Arga di lukisan yang masih ia sandarkan di sebuah kursi tamu. Dia kelihatan hangat, dia pasti menyayangimu dan dia pasti juga memiliki alasan untuk pergi, lanjut Aluna. Dia memang seperti itu, hanya saja aku belum menemukan alasan kepergiannya. Sebab setelahnya kakek tak pernah membicarakan apapun tentang ibu, bahkan dia membuang semua kenangan tentangnya. Lanjut Arga sambil menatap wajah ibunya di kanvas. Sinar matanya yang biasanya tenang kini berubah menjadi buram, menggambarkan ada masa suram dalam hidupnya yang telah ia lalui. Aluna mendekat, ia duduk tepat di samping Arga tanpa berbicara. Ia hanya berharap bahwa dirinya mampu memberi energi pada Arga yang masih terlihat terpukul. Meski kisah itu telah bertahun-tahun lalu terlewat, tampak ada luka yang belum sembuh, atau bahkan luka itu tak pernah sama sekali ia coba obati. Hanya ia biarkan dan abaikan. Aku sempat marah pada kakak saat dia membuang semua hal tentang ibu. Aku pikir dia ingin menghapus sosoknya dalam diriku. Tapi kemudian aku sadar mungkin justru itu caranya untuk melindungi aku. Sinar buram yang tadi terlihat di mata Arga kini berubah menjadi lembut ketika ia mulai membicarakan kakeknya. Dan mungkin juga kakekmu sedang ingin kamu tahu sesuatu lewat wasiatnya itu. Tambah Aluna lembut tak ingin salah bicara. Arga menoleh cepat mendengar ucapan Aluna. Ada kebingungan yang tak Arga mengerti dari ucapan Aluna. Mungkin saja rumah ini bukan hanya soal warisan, mungkin ini caranya untuk menutup luka lama. Jelas Aluna yang membuat keduanya kemudian terdiam beberapa saat dan hanya saling pandang. Tak ada kata tapi ada sesuatu yang bergeser di antara mereka. Sesuatu yang halus tapi terasa sangat nyata. Hingga rumah itu terasa sedang tersenyum dari dalam dindingnya yang sudah tua. Malamnya mereka memutuskan untuk menaruh lukisan itu di salah satu dinding ruang tamu mereka. Arga berdiri di depannya sambil menatap dalam tanpa kata-kata. Dia harus ada di sini lagi, agar rumah ini kembali lengkap, kata Aluna datar setelah selesai memajang lukisan yang ia temukan tadi siang. Arga tersenyum tipis dan mungkin untuk pertama kalinya tanpa sarkasme. Ia berucap terima kasih pada Aluna yang terdengar tulus dari dalam hatinya. Untuk apa? Tanya Aluna. Untuk sudah berani membuka masa laluku yang bahkan mati-matian aku hindari, jawab Arga terus terang.
Aluna menatap Arga, lalu tertawa kecil melihat Arga yang tampak sedang melankolis. Sejak pertama kali ia menunjukkan lukisan yang tak sengaja ia temukan tadi. Tenang saja, aku nggak akan menagih biaya terapi. Canda Aluna berusaha menghibur Arga agar tidak terlalu terseret oleh kenangan masa lalunya. Dulu ia boleh merasa sakit tapi sekarang Aluna siap membantunya untuk bangkit dan sembuh dari luka masa lalunya. Arga ikut tertawa dengan candaan Aluna namun matanya tetap menyimpan sesuatu. Campuran antara rasa lega dan kehilangan yang tentu saja belum sepenuhnya sembuh. Tapi setidaknya Arga punya harapan baru. Ia tidak lagi berusaha lari dari sumber lukanya. Ia sedang berusaha untuk mengatasi bayangan kelam masa lalu yang seumur hidupnya ia coba untuk hindari dan ia sangkal. Sekarang ia punya Aluna, meski hanya seseorang yang tak sengaja dan sempat tak ia harapkan hadir dalam hidupnya. Namun Arga menemukan kekuatan dan keberanian baru lewat sosoknya yang jelas terlihat tangguh.